also the lifter of my head. Only you, the one who breaks my chains and wipes away my sins. With you. Mula pertama saya ucapkan Shalom Elohim. Yang di gereja jawab dong Shalom. Iya, puji nama Tuhan ya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi ini kita sama-sama kembali untuk beribadah, menerima kebenaran firman Allah walaupun kita masih tetap di rumah. Tapi saya percaya kita semuanya tetap ada dalam sukacita damai sejahtera dari Kristus, tidak akan pernah membuat kasih kita, kesetiaan kita, ketaatan kita dengan Tuhan berkurang karena kita tidak bisa dipersatukan dalam satu tempat ibadah. Tetapi saya percaya dimanapun kita berada, kita tetap setia untuk terus hidup di dalam kehendaknya dan kebenarannya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lanjut saja kita untuk menerima kebenaran firman Allah pada saat pagi ini. Kebenaran firman Allah saya memberikan tema yaitu menghina Tuhan. Waduh, biasanya memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, kok temanya jadi menghina Tuhan. Oke, kita akan lihat dulu pembacaan Alkitab kita di dalam 2 Samuel pasal yang ke-12. 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya mohon untuk Bapak Ibu di rumah untuk tidak menutup Alkitabnya ya, untuk memperhatikan terus dari ayat demi ayat. Dan nanti saya akan baca di dalam ayat yang ke-9. Bunyinya demikian, 2 Samuel pasal 12 ayat 9 berbunyi demikian. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa saja menyembunyikan setiap dosa kita dari orang lain. Sehingga orang lain tidak tahu. Orang lain tidak tahu apa yang menjadi perbuatan-perbuatan kita, dosa-dosa kita, kelakuan-kelakuan kita. Orang lain tidak tahu. Tetapi bisakah kita menyembunyikan segala dosa kita, segala perbuatan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan? Saya pastikan kita tidak bisa. Karena apa? Karena Tuhan itu, Dia adalah Allah yang maha tahu. Seperti apapun kita melakukan kesalahan, seperti sekecil apapun dosa yang kita sembunyikan, yang kita tutup rapat. Tetapi Dia adalah Allah yang hidup, yang tahu dalam segala perkara. Hal ini pun yang terjadi, yang dialami dalam kehidupan oleh Raja Daud. Perbuatan dosa yang diam-diam Daud lakukan. Kita lihat ya, yaitu di dalam ayat pasal 11, kalau Bapak Ibu lihat di sebelahnya di pasal 11 ayat 4 dan 5, dikatakan bahwa Daud mengambil istri Uria, yaitu Batseba. Dia melakukan zina bersama dengan Batseba. Dan yang kedua lagi, dia membunuh Uria dengan cara apa? Dengan cara mengirim Uria dan menempatkan Uria di pertempuran yang hebat pada waktu itu. Kalau Bapak Ibu lihat juga di dalam 2 Samuel, ayat pasal 11 ayat yang ke-11, 14 sampai 15. Adalah perbuatan jahat daripada Daud di mata Allah. Sudah mengambil istri, bahkan membunuh orang itu, walaupun secara tidak langsung Daud membunuh Uria, tetapi dengan mengirimnya ke tempat medan peperangan yang begitu hebat, sama halnya dia menginginkan kematian daripada Uria. Nah di sini akhirnya Tuhan tidak suka, walaupun orang lain tidak tahu apa yang diperbuat oleh Daud,
apa yang telah dilakukan oleh Daud. Tetapi mata Tuhan tidak bisa tidak melihat apa yang dilakukan oleh Daud. Itu sebabnya Tuhan mengutus Nabi Nathan. Tuhan mengutus Nabi Nathan dan menegur Daud serta memperingatkannya akan segala perbuatan-perbuatan dosanya yang menghina Tuhan. Lewat apa? Lewat sebuah perumpamaan, kalau Bapak Ibu baca di dalam ayat 1 sampai ayat 12. Perumpamaan yang diumpamakan oleh Nabi Nathan itu sangat mengena bagi Raja Daud pada waktu itu. Dan di dalam ayat 13, kalau Bapak Ibu perhatikan ayat-ayat selanjutnya, lewat teguran dari Nabi Nathan, Daud tidak mengelak. Daud tidak katakan, oh saya tidak melakukan ini dan itu, tidak. Tetapi lewat teguran daripada Nabi Nathan, lewat sebuah perumpamaan, Daud mengakui setiap dosa-dosanya kepada Tuhan. Dengan penuh penyesalan, Daud mohon pengampunan, menyesali setiap perbuatannya yang menghina Tuhan. Kalau Bapak Ibu kita buka ya, Mazmur pasal 51, itu penyesalan daripada Raja Daud yang begitu luar biasa. Kita lihat di dalam pasal 51 di Mazmur ayat 1 dan 5 saya bacakan. Pengakuan dosa. Untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud, ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batseba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Di sini Raja Daud begitu menyesali saat dia menerima teguran dari Nabi Nathan. Dia tidak mengelak atas apa yang dituduhkan, atas apa yang telah dia perbuat. Tetapi dia mengakui bahwa betapa dia tenggelam di dalam dosa-dosa yang ada. Dan dosa yang dia lakukan ini membuat Raja Daud menghina Tuhan. Kalau kita melihat di sini. Di dalam ayat yang ke-9 katakan lewat perbuatan dari Raja Daud. Daud pun menghina Tuhan. Arti katanya dia tidak menghargai Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Lewat penyesalan, lewat rasa menyesal yang luar biasa yang dirasakan oleh Raja Daud. Di sini perlu menjadi perhatian kita bahwa apa? Tuhan mengampuni setiap dosa. Tuhan mengampuni setiap pelanggaran-pelanggaran umatnya. Tetapi perlu kita ingat ada harga yang harus dibayar lewat setiap kesalahan yang kita lakukan. Memang Tuhan mengampuni, Raja Daud pun Tuhan ampuni. Tetapi ada harga yang dibayar oleh Raja Daud atas perbuatannya, atas dosanya, atas penghinaannya kepada Tuhan lewat setiap dosa-dosanya. Kita lihat di dalam ayat yang ke-10 dikatakan apa? Akibat yang diterima, pedang tidak akan menyingkir dari keluarga Daud. Itu tadi di dalam 2 Samuel ya, pasal yang ke-12 kalau Bapak Ibu buka kembali. Pedang tidak menyingkir dari keluarga Daud. Arti katanya terus ada pertikaian, ada peperangan yang terjadi. Dan yang kedua dikatakan apa? Di dalam ayat 11 dan ayat 12 dikatakan istri-istri Daud diambil daripadanya di depan mata Daud sendiri. Kalau Batseba dia ambil dari Uria diam-diam. Tetapi Daud istrinya diambil oleh lelaki lain dengan di hadapannya, di depan matanya, sungguh menyakitkan. Dan yang terakhir dikatakan apa? Akibat dari dosa, akibat dari perbuatannya yang menghina Tuhan, Raja Daud kehilangan anaknya, hasil hubungannya dengan Batseba. Sungguh Bapak Ibu yang kekasih, merupakan suatu hal yang sangat menyakitkan akibat daripada sebuah kesalahan. Akibat dari sebuah dosa, akibat dari ketidaktaatan kita, akibat dari kita tidak menghargai Tuhan, maka ada harga yang harus dibayar.
Istilah dari ayat 9 tadi menghina Tuhan lewat perbuatan-perbuatan daripada Raja Daud dan Nabi Nathan katakan bahwa Daud menghina Tuhan. Istilah kata menghina dalam ayat 9 arti katanya apa? Memandang rendah atau remeh. Berarti dengan tindakan, dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Raja Daud yang melanggar kebenaran, itu berarti Daud menghina, meremehkan Tuhan, menganggap Tuhan itu rendah. Bagaimana? Saya kembalikan. Bagaimana dengan kehidupan saya dan saudara? Mungkin kita berkata, aku gak pernah menghina Tuhan. Atau aku selalu menghormati Tuhan. Aku gak pernah menghina Tuhan dengan segala apapun. Mulutku tidak pernah mengatakan Tuhan itu begini-begini. Aku gak pernah menghina Tuhan kok. Aku selalu menghormati Tuhan karena Tuhan itu Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Benarkah kita tidak pernah menghina Tuhan? Benarkah kehidupan kita sehari-hari tidak meremehkan Tuhan, tidak merendahkan Tuhan? Yang bisa menjawab itu hanya saya dan saudara di hadapan Tuhan. Bahwa benarkah dalam kehidupan kita sehari-hari tidak meremehkan Tuhan, tidak menghina Tuhan, tidak merendahkan Tuhan. Di sini kita akan belajar seperti apakah orang yang menghina Tuhan. Orang yang menghina Tuhan atau memandang rendah Tuhan atau meremehkan Tuhan, saya akan ambil ada 3 bagian saja. Yang pertama adalah orang yang selalu menduakan Tuhan. Orang yang menghina Tuhan atau merendahkan Tuhan, orang itu adalah orang yang masuk dalam kategori suka menduakan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu katakan, oh saya gak pernah duakan Tuhan. Setiap hari yang saya sembah itu Tuhan. Tuhan adalah Allah yang hidup karena saya tahu Dia adalah pemberi nafas. Sedari saya kecil, sedari saya sekolah minggu, saya sudah tahu bahwa yang kita sembah adalah Tuhan, adalah Allah yang hidup. Di dalam Keluaran pasal 20 ayat 3 katakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dan diteguhkan lagi di dalam Lukas pasal 16 ayat 13 katakan, saya akan bacakan. Lukas 16 ayat 13 katakan, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ini sudah jelas bahwa dalam ayat ini kita tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Arti katanya kita tidak boleh mendua hati. Karena saat orang mendua hati pasti akan berat sebelah. Dia tidak akan bisa benar-benar memfokuskan kehidupannya kepada satu arah. Nah, kehidupan kekristenan kita dituntut untuk tidak menduakan Tuhan. Tuhan ingin saat kita menyembah Dia, saat kita betul-betul mengakui bahwa Dia adalah Tuhan, maka hanya Tuhan yang hidup di dalam diri kita. Tidak ada yang lain. Di zaman yang serba modern ini, Bapak Ibu yang kekasih, menduakan Tuhan bukan saja dengan cara kita menyembah kepada patung, kepada benda-benda mistis, atau kepada berhala-berhala yang berbau mistis. Bukan itu. Tetapi kita sering sadar atau tidak sadar, kadang-kadang kita atau sering kita menduakan Tuhan lewat setiap masalah kita. Lewat setiap masalah seperti masalah ekonomi, masalah penyakit, masalah anak, masalah keluarga besar. Itu senantiasa mempengaruhi dalam kehidupan kita sehingga membuat kita menduakan Tuhan. Bukan lagi Tuhan yang number 1 di dalam diri kita, tapi masalah kita yang menjadi nomor 1. Atau bukan masalah, tetapi kesuksesan hidup, keberhasilan hidup,
Apa yang kita miliki, baik harta kita, baik nama besar kita, baik keluarga besar kita yang sukses semuanya, itu kadang-kadang menjadi sesuatu hal yang menjadi berhala di dalam diri kita. Sehingga kita bertuhankan itu. Kita menyanjung itu. Saat sesuatu terjadi dalam diri kita, bagaikan runtuh dunia ini. Saat masalah datang dalam kehidupan kita, seolah-olah kita seperti seorang yang sudah tidak punya Tuhan. Karena apa? Karena kita mulai mempertuhankan masalah dalam kehidupan kita. Kita mulai mempertuhankan kesuksesan dalam hidup kita. Kita mulai mempertuhankan hal-hal yang berbau dunia di dalam kehidupan kita. Sehingga bukan Tuhan lagi. Nah itu dia, Tuhan tidak mau diduakan. Karena dia adalah Allah yang cemburu. Dia tidak suka kalau umat-umatnya berpaling kepada hal-hal yang lain. Tetapi yang Allah kehendaki adalah dia ingin untuk kehidupan kita senantiasa menjadikan Tuhan satu-satunya Allah di dalam hidup kita. Satu-satunya kesukaan di dalam kehidupan kita. Satu-satunya kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Bukan masalah, bukan kesuksesan, bukan keadaan yang ada di sekeliling kita. Yang menjadi tuan atau penguasa di dalam diri saya dan saudara. Tetapi sebaliknya, saat kita mempertuhankan masalah, mempertuhankan kesuksesan hidup, kita melebihkan itu semua daripada Tuhan. Berarti kita sudah mulai dan kita sudah ada di dalam kehidupan yang menghina dan merendahkan Tuhan. Dengan kita menjadikan Tuhan adalah satu-satunya dalam hidup yang Tuhan kehendaki. Berarti kita mengakui akan kedaulatan Tuhan yang begitu mulia dan agung. Tidak ada yang lain yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Bahwa kita adalah umat-umat yang tidak menghina Tuhan. Berarti Tuhan adalah sumber satu-satunya di dalam kehidupan kita. Kita mengakui bahwa tidak ada yang lebih penting daripada Tuhan. Kita lihat di dalam ya, Mazmur 73 saya sudah pernah juga bawakan dalam ayat yang ke-25 dikatakan, siapa gerangan yang ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Itu ada pujiannya. Selain kau tiada yang lain. Nah, jadi selain Tuhan tidak ada yang lain. Tidak ada yang kita bisa banggakan. Tidak ada yang benar-benar kita sanjung. Di dalam diri kita Tuhan menghendaki bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang menjadi Tuan di dalam diri saya dan saudara. Ini yang pertama. Dan yang kedua, orang yang menghina Tuhan adalah orang yang senantiasa hidup dalam kekhawatiran. Wow. Orang yang menghina Tuhan, merendahkan Tuhan, meremehkan Tuhan apabila dia hidup senantiasa dalam kekhawatiran. Di dalam Matius pasal 6 ayat 34 saya bacakan. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ayat ini mungkin sudah jadi hafalan kita. Sudah ada di luar kepala kita. Bahwa kita diajar untuk jangan khawatir. Pada dasarnya manusia itu selalu punya rasa khawatir. Tapi ada khawatir yang positif, ada khawatir yang negatif. Khawatir yang positif dengan memiliki rasa khawatir membuat kita manusia lebih bertanggung jawab lagi. Itu positif, khawatir yang positif. Dengan rasa khawatir yang kita miliki membuat kita menjadi manusia yang bertanggung jawab. Membuat kita menjadi manusia yang tidak ceroboh. Gitu loh. Tetapi yang menjadi salah apabila kekhawatiran itu hanya perkara-perkara kecil saja atau perkara besar membuat kita menjadi khawatir sehingga menguasai seluruh pikiran kita, seantero kehidupan kita sehingga membuat kita tidak bisa melakukan apapun. Yang ada hanya ketakutan, yang ada hanya kegelisahan.
Yang ada hanya membuat kehidupan kita akhirnya emosi kita tidak stabil akibat dari kekhawatiran itu. Atau yang ada lagi, yang paling parah lagi, kita sudah, fokus kita sudah berubah. Yang tadinya kita berfokus kepada Tuhan, yang tadinya kita hanya mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Tetapi karena kekhawatiran yang menghimpit di dalam hidup kita, membuat seluruh pikiran dan hati kita hanya berfokus, hanya bertujuan, hanya mengarah kepada hal-hal yang ada di sekeliling kita. Dan orang yang hidup di dalam kekhawatiran seperti ini, berarti orang tersebut meremehkan Tuhan dan tidak mempercayai Tuhan bahwa Tuhan yang pegang kendali atas kehidupan kita. Betapa sering Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengaku bahwa kita adalah orang yang percaya. Kita mengaku bahwa kita adalah orang yang setia. Kita mengaku kita adalah orang yang taat, bahkan kita adalah pelayan-pelayan Tuhan. Tetapi tidak sedikit dari kita yang sering hanya karena perkara-perkara kecil membuat kekhawatiran yang luar biasa, membuat kita menjadi pusing memikirkannya. Dan firman Allah katakan di dalam Matius pasal 6 ayat 27, katakan apa? Saya bacakan ya, Matius pasal 6 ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Arti katanya apa? Dengan kita khawatir tidak akan pernah bisa membantu atau menolong kita dalam menyelesaikan masalah. Jadi kalau Bapak, Ibu dan Saudara khawatir, itu tidak akan pernah membantu masalah kita. Yang ada kekhawatiran itu membuat kita menjadi meragukan Tuhan. Menyepelekan bahwa Tuhan itu berdaulat. Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang penuh atas kehidupan kita. Coba Bapak Ibu perhatikan. Saya pernah berkomunikasi dan bertemu dengan seseorang ya. Hidupnya kelihatannya sudah baik, sehat dan sebagainya. Tapi setiap saya ketemu saya katakan apa? Bagaimana kabarnya? Selalu dengan raut muka yang lemas, raut muka yang tidak ada damai sejahtera. Dia katakan apa? Ya beginilah Bu Pendeta keadaan saya. Padahal kalau saya pikir-pikir, anaknya berhasil, ekonominya mungkin baik. Ya mungkin kehidupan kita dalam segala hal itu bukan karena masalah ekonomi. Tapi tidak pernah ada rasa syukur. Satu selesai dia khawatir yang lain lagi. Di dalam kehidupan kita selama kita masih ada di bumi yang namanya persoalan, yang namanya masalah, yang namanya tekanan, yang namanya intimidasi, yang namanya apapun itu pasti akan kita lewati, pasti akan kita hadapi. Tapi bukan berarti kekhawatiran itu menjadi menghimpit kita sehingga membuat kita tidak punya damai sejahtera. Membuat kita menjadi tidak ada sukacita, membuat kita menjadi meragukan Tuhan. Nah ini yang salah. Tetapi biarlah persoalan-persoalan, baik keadaan kondisi yang saat ini terjadi, yang kita tidak bisa mengelak dari keadaan yang ada saat ini, itu membuat kita menjadi semakin kuat di dalam Tuhan. Membuat kita tidak bergeser fokus kita kepada Tuhan hanya karena memikirkan keadaan-keadaan yang ada. Biarlah kita mau berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kita kerjakan bagian kita dengan penuh tanggung jawab. Kita berhati-hati, kita tidak ceroboh. Itu adalah kekhawatiran yang positif. Tapi kalau kekhawatiran yang negatif, dipikir terus, hanya masalah sedikit. Sehingga menghabiskan, menguras seluruh pikiran dan kehidupan kita, membuat kita tidak lagi melihat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup di dalam diri kita. Ini bagian yang kedua. Dan bagian yang ketiga, orang yang menghina Tuhan adalah orang yang senantiasa hidup di dalam dosa. Orang yang menghina Tuhan adalah orang yang hidup di dalam dosa. Terikat dengan dosa. Selalu mengambil bagian dosa di dalam dirinya. Dosa. Kita selalu berpikir, nanti baru kita baca ayatnya ya. Kita selalu berpikir dosa itu seperti mencuri, membunuh, korupsi,
Apalagi merugikan orang lain. Bahkan masih banyak hal-hal yang besar terjadi. Memang seperti ini adalah bentuk-bentuk daripada kejahatan yang juga dikatakan adalah dosa. Perhatikan Bapak Ibu ya. Ini tidak salah, memang ini benar bahwa ini adalah dosa. Perbuatan-perbuatan semacam mencuri, merampok, membunuh, bahkan memberontak terhadap orang tua itu adalah dosa. Tetapi Bapak Ibu yang kekasih perlu kita perhatikan, kebanyakan orang Kristen hanya selesai sampai di sini saja. Hanya melihat dosa-dosa yang ini saja. Kadang-kadang kita secara tidak sadar seperti itu. Kita hanya memperhatikan, oh aku sudah enggak mencuri, oh aku sudah tidak membunuh. Memang benar. Karena masa kita sampai sekarang masih bisa membunuh, atau kita masih mencuri, atau kita masih merugikan orang lain di luar. Tetapi kebanyakan kita hanya berhenti sampai di sini. Kita hanya cukup berhenti dari dosa-dosa yang seperti ini. Atau mungkin kita merasa tidak melakukan dosa yang seperti ini. Sehingga kita katakan bahwa aku tidak hidup di dalam dosa. Padahal kita tahu betul bahwa dosa itu adalah apa? Tindakan atau perbuatan yang meleset daripada kehendak Tuhan. Jadi setiap tindakan apapun yang meleset dari kehendak Tuhan, arti katanya segala sesuatu yang tidak sesuai dengan pikiran perasaan Kristus itu adalah dosa. Berarti sekecil apapun yang tidak terlihat oleh manusia tetapi tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Kristus itu adalah dosa. Dan hal ini yang sangat sulit, yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Karena apa? Orang lain tidak lihat. Orang lain menilai kita baik. Orang lain tidak tahu apa yang ada di dalam pikiran saya dan saudara. Orang lain tidak tahu apa yang ada kita rasakan. Apakah itu di dalam hati kita ada kebencian? Apakah di dalam pikiran kita ada iri hati? Ada pikiran negatif terhadap orang lain? Tidak suka dengan orang lain, mencibir orang lain. Orang lain tidak tahu itu. Tetapi hal inilah yang sering kali mengikat kehidupan kita. Dan orang yang hidup dalam dosa yang seperti ini, baik yang dosa yang kita sebutkan tadi, membunuh, mencuri dan sebagainya, atau dosa yang ada di dalam pikiran yang orang lain tidak ketahui, hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak berkenan, pikiran-pikiran porno, pikiran-pikiran cabul saat melihat orang lain, ini sama halnya dengan menghina atau merendahkan Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Karena tidak memiliki rasa takut kepada Allah. Contohnya saat saya atau siapa saja saat kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Itu kita rasa orang lain tidak tahu. Atau mungkin saya sendiri saat ini, saya lagi berbicara di mimbar nih. Tapi saat saya menyampaikan kebenaran firman Allah, di dalam diri saya ada motivasi lain. Ada kepentingan lain. Atau di dalam diri saya ada merasa kebanggaan. Bahwa saat saya memberitakan kebenaran firman Allah, orang lain bertobat. Atau orang lain bersuka cita. Atau orang lain senang mendengar saya. Itu adalah hal-hal yang tidak sepikir dan perasaan Kristus. Tetapi saya menjalani biasa aja. Tidak ada sedetik pun di dalam hati saya merasa, hei kau sudah salah ini. Pikiranmu sudah salah, hatimu sudah salah. Nah hal ini, jadi kita merasa melakukan kesalahan menjadi biasa aja. Saat kita melakukan dosa yang tidak kelihatan, yang orang lain tidak tahu, tapi kita menyadari bahwa kita tahu, kita biasa. Seolah-olah, wah tidak apa-apa. Seolah-olah, tidak ada apa, kita tidak berdosa. Padahal sebenarnya kita dalam keadaan yang sudah salah di hadapan Tuhan. Lewat pikiran kita, perasaan kita, apa yang kita lakukan saat kita menolong orang lain.
Kita sepertinya baik nolong orang lain. Tetapi di dalam diri kita merasa bangga. Aku sudah nolong orang itu. Ada rasa kebanggaan tersendiri. Itu adalah satu hal yang juga dosa. Karena apa? Kita melakukan bukan karena kita mencintai Tuhan, ingin memuliakan Tuhan lewat seluruh hidup kita. Tetapi ada hal kepentingan tersendiri yang kita mau terima. Yaitu apa? Suatu kebanggaan. Supaya dilihat orang lain kita baik. Supaya dilihat orang lain kita adalah orang yang rohani. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang harus kita peka di dalamnya. Sebaliknya seseorang yang punya rasa takut akan Allah pastinya akan terus menjaga kehidupannya, terus menjaga seluruh kehidupannya untuk tidak menyakiti Tuhan dalam hal-hal yang terkecil sekalipun. Kelihatannya kita nggak menyakiti Tuhan. Tetapi kalau ada kepentingan di dalam diri kita terselubung, baik saat kita melayani kita punya kepentingan di dalamnya, saat kita membantu orang lain kita punya kepentingan di dalamnya, sama saja kita meremehkan Tuhan atau merendahkan Tuhan. Perlu kita ingat Bapak Ibu yang kekasih, bahwa menghina Tuhan bukan dengan melakukan dosa-dosa yang kita anggap besar atau yang kelihatan saja. Tetapi menduakan Tuhan, hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam dosa-dosa yang tersembunyi yang orang lain pun tidak tahu. Itu adalah menghina Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu, kebenaran firman Allah mengingatkan kita pada siang hari ini. Bahwa sesungguhnya biarlah kita mau menjadikan Tuhan itu adalah apa? Satu-satunya dalam hidup kita. Saat kita menjadikan Tuhan satu-satunya di dalam kehidupan kita. Kehebatanmu, hartamu, keberadaanmu, masalahmu, kesulitanmu tidak lagi menjadi hal yang luar biasa. Tetapi Tuhan yang menjadi luar biasa di dalam kehidupan. Masalah boleh terjadi, engkau diberkati boleh, tetapi engkau rasakan semua itu hanyalah sebagai bonus selama engkau ada di bumi. Tetapi bukan menjadi tuan bagi diri saya dan saudara. Dan yang kedua, tetap percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Sehingga tidak ada alasan di dalam diri saya dan saudara untuk kuat. Yang ketiga apa tadi? Terus bertobat. Sehingga Tuhan disenangkan lewat setiap kehidupan kita. Demikianlah kebenaran firman Allah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tidak menghina Tuhan. Jangan sampai dalam kehidupan kita sehari-hari kita katakan aku tidak berdosa, aku tidak merugikan orang lain, aku tidak membunuh, aku tidak merampok, aku tidak memberontak terhadap orang tuaku, aku tidak pernah merugikan orang lain. Tetapi masih ada hal-hal yang kita sembunyikan di dalam pikiran kita, di dalam hati kita yang betul-betul tidak mengalami kesucian Tuhan. Tapi kita mau hidup sesuci-sucinya, kita belajar, kita terus memilih untuk mengoreksi hidup kita, untuk memilih untuk terus menjaga agar Tuhan itu hidup di dalam diri kita dengan cara apa? Kita menjaga hidup kita terus hidup di dalam kebenarannya. Hidup di dalam kebenarannya bukan hanya dengan kita memilih untuk berjuang secara fisik atau secara kekuatan kita, tetapi lewat kita bertumbuh di dalam kebenaran firman Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu hari-hari ini, mari kita terus hidup di dalam kebenaran firman Allah. Sehingga setiap kelakuan kita, setiap tingkah laku kita, baik lewat berpikir, baik lewat perasaan kita, baik lewat tingkah laku kita senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Demikianlah puji Tuhan, saya percaya Bapak Ibu semua yang ada pada saat pagi ini, yang ada di rumah, yuk kita semangat bersama-sama untuk terus berjuang. Dan saya percaya Bapak Ibu sekalian semua yang ada, kita tetap sukacita. Keadaan apapun yang terjadi, jangan pernah menyerah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.